Pernah kebayang nggak kalau tempat paling tandus di planet kita justru jadi penyelamat bagi tempat yang paling subur? Kedengarannya mustahil ya, tapi inilah kisah nyata yang luar biasa tentang hubungan tersembunyi di planet kita. Yuk kita ungkap koneksi yang sama sekali nggak terduga ini. Coba kita lihat. Di satu sisi ada gurun Sahara. Bayangin aja hamparan pasir dan batu yang luas, panas, dan kelihatannya ya nggak ada kehidupan. Terus di sisi lain ada hutan hujan Amazon. Jantung hijau planet kita, rimbun, penuh warna, dan luar biasa kaya akan kehidupan. Bener-bener dua dunia yang bertolak belakang kan? Nah, ini dia pertanyaannya. Gimana ceritanya dua dunia yang kontras ini bisa terhubung? Kok bisa gurun yang kering kerontang ini justru jadi kunci kehidupan buat hutan hujan paling lebat di dunia? Inilah misteri besar yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, yuk kita kenalan dulu sama dua tokoh utama dalam cerita yang luar biasa ini. Jadi Sahara itu luasnya bukan main, 8,6 juta kilometer persegi. Salah satu lingkungan paling ekstrim di bumi. Tapi hebatnya, kehidupan tetap bisa bertahan di sana. Nah, di seberang dunia ada Amazon yang jadi simbol keanekaragaman hayati. Kelihatannya mereka terpisah oleh samudera dan iklim yang beda jauh. Tapi ternyata ada sebuah jembatan tak kasat mata yang menghubungkan mereka. Sebuah jembatan yang unik banget karena terbuat dari debu. Beneran loh, Anda nggak salah dengar. Ada yang namanya sungai di atmosfer. Ini adalah aliran debu raksasa yang secara rutin menyeberangi Samudra Atlantik, membawa hadiah dari Afrika sampai ke Amerika Selatan. Dan ini bukan perjalanan yang dekat loh. Sungai debu ini membentang sejauh 16.000 kilometer. Sebuah perjalanan epik yang ternyata ikut membentuk ekosistem di ujung dunia sana. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling serunya. Apa sih yang bikin debu ini begitu spesial? Nah, disinilah kita akan mengungkap bahan rahasianya. Jadi, ini bukan sembarang debu jalanan ya. Sebagian besar debu ini berasal dari satu tempat yang sangat spesifik. Namanya Depresi Bodele di Chad. Dulu, tempat ini adalah danau purba. Artinya, debu ini pada dasarnya adalah fosil, sisa-sisa kehidupan dari ribuan tahun yang lalu. Dan di dalam sisa-sisa kehidupan purba inilah tersimpan bahan rahasianya. Fosfor. Sebuah elemen sederhana yang ternyata menjadi kunci dari keseluruhan cerita ini. Terus kenapa fosfor ini penting banget? Gini, fosfor itu ibaratnya pupuk alami. Tanaman butuh banget fosfor untuk bisa tumbuh. Masalahnya, tanah Amazon, walaupun kelihatan subur, ternyata kandungan fosfornya rendah secara alami. Setiap tahun, hujan deras terus-menerus mencuci nutrisi ini. Nah, disinilah hadiah dari Sahara berperan, mengisi kembali apa yang hilang dan menjaga hutan Amazon tetap subur. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa tahu semua ini? Nah, mari kita lihat keajaiban ilmu pengetahuan yang berhasil mengkonfirmasi peristiwa skala planet ini. Kenalin, detektif dalam kisah kita, sebuah satelit milik NASA yang bernama Calypso. Sejak tahun 2006, satelit ini sudah seperti mata kita di angkasa, mengamati atmosfer bumi dengan detail yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Seperti kata ilmuwan NASA, Hong Ben-yu, misi mereka itu jelas, mencari tahu seberapa banyak debu yang melakukan perjalanan luar biasa ini, dan yang lebih penting, bagaimana perubahan iklim bisa mengganggu aliran vital ini di masa depan. Dan temuan Calypso ini benar-benar mencengangkan. Setiap tahunnya, rata-rata ada 182 juta ton debu Sahara yang terangkat ke atmosfer. Biar kita bisa membayangkannya, jumlah segitu tuh setara dengan hampir 700.000 truk trailer besar yang penuh dengan debu. Coba bayangin deretan truk itu. Wah, panjangnya bukan main. Nah, yang lebih menarik lagi adalah kemana semua debu itu pergi. Dari 182 juta ton yang berangkat, sekitar 27,7 juta ton atau 15%-nya berhasil menyelesaikan perjalanan dan mendarat di atas cekungan Amazon. Merekalah yang membawa pasokan fosfor yang sangat berharga itu. Jadi, poin pentingnya di sini adalah, ini bukanlah sistem yang statis. Ini lebih mirip sebuah tarian alam yang dinamis dan rapuh, sebuah keseimbangan yang ternyata bisa berubah secara dramatis dari tahun ke tahun. Faktanya, Calypso mengamati ada variasi sampai 86% dalam jumlah debu yang menyeberangi Atlantik antara tahun 2007 dan 2011. Ini perubahan yang sangat besar loh.
Jadi, apa ya penyebabnya? Jawabannya sepertinya ada di Sahel, sebuah wilayah semi kering yang persis berada di sebelah selatan Sahara. Para ilmuwan menemukan korelasi yang kuat. Ketika curah hujan di Sahel meningkat, jumlah debu yang sampai ke Amazon justru menurun. Ada dua hipotesis utama kenapa bisa begini. Pertama, yang paling logis, lebih banyak hujan artinya lebih banyak tanaman yang tumbuh. Nah, tanaman ini mengikat tanah dan mencegahnya tertiup angin. Masuk akal ya? Kedua, curah hujan itu sendiri ternyata berhubungan dengan pola angin yang lebih besar, yang berfungsi sebagai mesin pengangkat debu ke jalan tol atmosfer menuju Amazon. Dan ini membawa kita pada pertanyaan terakhir yang paling penting. Kita tahu hubungan ini ada. Kita tahu ini vital. Dan kita tahu ini bisa berubah-ubah. Seiring planet kita yang terus menghangat dan pola cuaca yang berubah, apa yang akan terjadi pada sungai debu yang menakjubkan ini? Akankah jembatan purba antara gurun dan hutan hujan ini tetap bertahan?